saya lihat menurut saya ya gambarnya Pak Prabowo itu rada kaget gitu. Ini Bill Gates sedang mengembangkan vaksin TBC untuk dunia, tapi dia sebagian akan menggunakan uji coba di sini. Terus dia baca, dia kan nggak biasa ada tamu baca itu. Coba you lihat, dengan tamu manapun juga dia gagah, pang. Dengan Bill Gates dia baca. Kalau kesehatan itu diperdagangkan sebagai komoditi dagang, maka ininya adalah nyawa, taruhannya adalah nyawa rakyat. Contohnya ya vaksin. Vaksin yang sebetulnya nggak perlu. Vaksin itu bisa untuk dititipin. Tak seorang pun bisa tahu isi vaksin itu apa. Tahunya cuman itu isinya untuk TBC, ini untuk COVID, itu untuk polio, itu untuk ini. Tapi tak seorang pun tahu kalau itu ada sesuatu di dalamnya. Berbicara tentang tumbal, itu bukan melulu tentang hal-hal gaib. Di KBBI aja ada salah satu penjelasan tentang tumbal yang artinya adalah korban untuk mendapatkan sesuatu yang lebih. Apa hubungan video ini dengan tumbal? Nah, nanti akan gue bahas. Sebelum itu, jadi kemarin itu lagi viral berita tentang krisis ekonomi. PHK di mana-mana, nyari kerja susah. Ada satu juga yang bikin netizen itu makin khawatir beritanya, yaitu COVID kembali lagi. Berita-beritanya itu banyak banget. Jadi di Asia kayak Thailand gitu, dan di Indonesia pun kemarin beritanya juga udah ada. Pertanyaannya, akankah COVID kembali lagi? Dan kalau kita lihat juga nih rangkaian beritanya, beberapa waktu sebelumnya, Bill Gates itu datang ke Indonesia dengan salah satu tujuannya untuk uji coba vaksin TBC. Yang pro kontra tuh netizen, yang pro bilang bahwa dia setuju-setuju aja kalau memang TBC berbahaya. Nah yang kontra, ada yang bilang dia nggak sudi ditumbalkan dalam uji coba vaksin ini. Nah untuk menjawab permasalahan-permasalahan itu, kita undanglah narasumber yang tepat. Halo Bu Siti Fadila. Ya, terima kasih. Makasih udah mau jadi narasumber di RJL ya Bu Siti Fadila ya. Jadi kemarin itu viral Bu di Asia, kayak di Thailand, Hong Kong, Singapura, Malaysia, COVID itu kembali lagi gitu. Nah pertanyaannya, mungkin nggak sih COVID balik lagi? Ya, yang ada di COVID kalau sudah sampai Singapura, sudah Thailand dan Hong Kong, itu saya bisa membayangkan wira-wirinya orang itu ke Jakarta pasti banyak banget ya. Dan ternyata di Indonesia juga sudah dicek, ternyata ada sekarang 72 kalau nggak salah, 72 terkonfirmasi, tapi mungkin tidak sakit, cuma positif kayak PCR gitu. Tapi don't worry, karena ini disebabkan oleh subvarian yang di bawahnya Omikron. Jadi begini ceritanya, kalau ada suatu wabah, ada suatu virus yang ganas gitu sampai menimbulkan kematian banyak misalkan, itu dengan habisnya waktu, dengan berlama-lama. Dulu kan tahun berapa? 2020. Sekarang udah 2025, udah 5 tahun. Dan dengan waktu yang panjang ini, virus itu akan bermutasi untuk beradaptasi dengan manusia. Karena dia tidak bisa hidup tanpa manusia. Dia bisanya hidup nempel di inang-inang kita jadi inangnya, kita jadi tempatnya dia bisa hidup. Nah supaya bisa hidup terus, maka dia harus beradaptasi, harus menyesuaikan dengan manusia. Nanti akhirnya dia bisa
berdampingan dengan manusia, berdampingan dengan kita, dengan damai seperti flu biasa. Jadi jangan khawatir. Jadi jangan membayangkan kalau seperti Delta gitu. Jadi Delta itu lebih ganas pada Omikron. Omikron itu cuman kayak flu. Memang menyebarnya cepat, tapi cuman flu saja. Jadi biasanya gejalanya tidak perlu juga Anda dirawat, tidak perlu juga Anda divaksin. Karena Anda sudah divaksin kemarin, katanya imunitas Indonesia itu hampir 100%. Sudah mempunyai imunitas yang tinggi terhadap COVID. Jadi jangan khawatir. Jangan khawatir dengan isu-isu bahwa COVID akan datang lagi. Kalau toh datang ya cuma hanya seperti flu biasa. Nah ini berbicara vaksin juga menarik, tapi nanti akan kita bahas setelah ini gitu Bu. Jadi tidak usah khawatir kalau menurut Bu Siti ya. Itu jawaban agak menenangkan saya juga gitu Bu. Tapi netizen ini juga nanya gitu. Berarti wabah COVID sampai lockdown begitu, kemungkinan itu kecil terjadinya. Ya, mudah-mudahan tidak. Kalau sampai lockdown ya kebangetan. Mudah-mudahan pemerintah paham dengan hal-hal seperti ini. Dan saya lihat Menkesnya pun juga bilang bahwa tidak berbahaya. Sekarang netizen sangat kritis, tidak bisa dibohongi lagi. Kalau misalkan ditakut-takutin pasti netizen akan marah. Netizen itu sekarang pintar-pintar dan mereka bisa belajar sendiri dari medsos-medsos yang dari luar juga bisa diambil dan sebagainya. Jadi kalau menurut Ibu Siti Fadila, berapa persen kemungkinan terjadi kayak lockdown gitu lagi Bu? Menurut saya sangat kecil ya. Karena tidak membutuhkan vaksin, tidak membutuhkan perawatan, insya Allah. Nah, paling-paling kayak flu biasa. Kalau flu biasa ketularan juga gak apa-apa. Oh, jadi ini kayak flu biasa aja. Paling-paling kalau Anda kena flu dan terasa agak berat, istirahatlah dengan baik. Minumlah yang banyak, kurangi makan gula, istirahat yang cukup. Istirahat udah tiduran aja, menyendiri di kamar, jangan nular-nularin teman-temannya. Nah, di kamar tutup, nyetel lagu-lagu, udah tidur dengan nyenyak, makan yang baik, itu nanti sembuh sendiri. Nah ini pasti jawaban yang kalian juga harapkan ya dengar dari jawaban Bu Siti Fadila ya. Tapi Bu, kalau dari berita-berita sekarang yang muncul gitu ya, terus juga gejala-gejalanya, apakah polanya itu sama apa berbeda gitu dengan 3-4 tahun yang lalu kalau menurut Ibu? Pola apa? Pola penyakitnya? Pola kira-kira si COVID ini jadi next yes, pandemic. Yes. Menurut saya polanya akan berbeda. Polanya kemungkinan besar akan seperti epidemik. Jadi nampaknya kalau saya lihat kronologisnya, isu-isu apa yang dilontarkan dari WHO, isu-isu apa yang ada di dunia ini, itu ya misalkan di Amerika, di Kanada, Australia itu isunya flu burung. Kemudian di Afrika ada Ebola, ada Mpox. Ada apa lagi ya? Ya yang terkenal itu. Dan kemudian di Cina waktu itu ada HMPV. Jadi sepertinya berbeda-beda, tapi semuanya kayaknya membutuhkan vaksin. Apalagi di Afrika, Ebola dikasih vaksin, Mpox dikasih vaksin. Saya barusan baca itu ada Mpox itu sampai mencapai 37.000 terkonfirmasi. Terkonfirmasi itu belum tentu sakit menurut saya. Jadi dari kayak pemeriksaan seperti, saya nggak tahu caranya memeriksa Mpox seperti apa, tapi kalau seperti PCR gitu, seperti zaman kita dulu OTG itu terkonfirmasi. Nah itu belum tentu sakit juga. Dan kematiannya juga cuma 125 orang dari 37.000. Jadi sebetulnya juga tidak banyak menimbulkan kematian. Tapi mereka sudah mencobakan vaksin-vaksin untuk Mpox, vaksin untuk Ebola. Dan mereka juga sudah siap-siap dengan vaksin flu burung mRNA. Sudah mulai diajarkan ke negara-negara miskin dan negara-negara yang berkembang. Bahkan di Indonesia juga sudah mulai belajar untuk membuat vaksin flu burung mRNA. Nah ini yang merisaukan.
Jangan-jangan the next pandemic itu jangan-jangan flu burung ya. Flu burung kalau menurut Bu Siti Fadila ya. Ini hanya kira-kira saya. Wah kalau flu burung, waduh, agak berat juga ya. Tapi mudah-mudahan sih, kalau pada waktu flu burung dulu sih Indonesia cukup kuat, cukup imun terhadap flu burung. Ini menarik, tapi nanti akan kita bahas setelah ini ya. Jadi kalau menurut Bu Siti Fadila gitu, asal muasal COVID gitu ya, itu memang pure fenomena alam atau justru ada kepentingan di baliknya kalau menurut Ibu? Menurut saya bukan fenomena alam. Kalau fenomena alam itu, true pandemic itu, pasti ditemukan virus yang berasal dari hewan bermutasi menginfeksi manusia. Nah ini tidak ditemukan sampai sekarang. Kenapa saya mengatakan tidak ditemukan? Karena terjadi pertempuran antara Cina dengan Amerika, udur-uduran. Ini dari Wuhan itu virusnya. Yang Cina mengatakan bukan dari Port District dari Amerika. Jadi mereka tuduh-tuduhan dan ternyata pada akhirnya disepakati memang bocor dari laboratorium di Wuhan. Tapi laboratorium itu kepunyaan siapa? Ternyata laboratorium nampaknya kerjasama atau apa dengan Amerika. Dan nampaknya penelitian di situ dibiayai dari NIAID yang dipikir ada NIH dan NIAID itu yang dipimpin oleh Profesor Anthony Fauci. Anthony Fauci sampai sekarang dikejar-kejar untuk masalah pengadilan. Sebetulnya dia sudah dinyatakan bersalah, tapi kemudian dipardon oleh Presiden Biden. Jadi tertolong, tapi sekarang dikejar-kejar lagi dengan masalah-masalah yang lain. Jadi ternyata memang ada campur tangannya, bukan negara Amerika, jangan salah. Tapi non-state actor. Non-state actor itu bukan petugas dari negara untuk membuat virus itu di Wuhan, bukan. Karena korbannya yang pertama itu memang Amerika dan China. Ya kalau kayak orang awam kemarin itu dengar kan dari kelelawar katanya Bu ya. Berarti bukan dari kelelawar ya? Itu ya dari kelelawar, kemudian diganaskan dan dilatih supaya menginfeksi manusia. Dilatih di laboratorium. Itu jadinya, dan itu bocor kemudian di Wuhan. Apakah dibocorkan atau bocor sendiri tidak ngerti. Jadi itu makanya sering dibilang plandemik. Nah itu. Nah kenapa dibilang plandemik? Karena konon sebelum terjadi pada tahun itu sudah ada latihannya dulu, ya. Namanya apa tuh? Proyek Tuziruan itu ya. Jadi pertemuan antara tokoh-tokoh ahli penyakit atau ahli epidemiologi dari WHO dan dari mana-mana rapat di New York kalau nggak salah ya. Di New York apa yang di Belgia. Nah itu salah satu, yang satunya di. Nah di sana itu sudah simulasi nanti kalau COVID bagaimana. Itu tahun berapa ya? Tahun 2018 apa? Belum. Jauh. 2017 kalau nggak salah. Iya ya. Jadi memang kalau menurut Bu Siti Fadila memang ini seperti ada WHO, ada kepentingan lain ya dari asal muasal virus ini ya. Nah Ibu kan juga sering vokal gitu ya mengucap tentang WHO, dan kita juga sama-sama tahu, kita lihat berita bahwa Donald Trump itu akhirnya membawa negaranya keluar dari WHO begitu. Tanggapan Ibu Siti Fadila bagaimana? Iya, Donald Trump sakit hatilah salah satunya dengan COVID ini. Kan korbannya di Amerika juga banyak banget. Jadi walaupun itu ada Anthony Fauci, ada Bill Gates yang seolah-olah orang Amerika tapi bukan dari negara Amerika. Tapi mereka oknum-oknum yang kita sebut sebagai non-state actor. Dan kemudian saya tahu Trump sangat kecewa. Dan dulu WHO itu ada di tangan Amerika. Ketika flu burung, saya menghadapi WHO. Saya protes pada WHO. Tahu-taunya saya berhadapan dengan Amerika.
Nah lo, itu bukan cerita konspirasi loh, saya menghadapi sendiri dengan mata kepala sendiri. Walah, kok saya ada kok Amerika, kok tahu saya ada di Amerika, ya nggak berani. Tadinya kita protes pada WHO. Kita protes gini. Oke deh, Madam Minister, nanti kita bikinkan suatu pertemuan besar seluruh Menteri Kesehatan dunia mau dikumpulkan. Ternyata saya menghadapinya Amerika bukan WHO. WHO cuman seperti wasitnya aja gitu. Loh, kaget aku. Benar, nah itu dulu WHO itu full di tangannya Amerika. Dan Amerika itu memang menyokong WHO itu hampir 80% dananya itu. Saat itu ya Bu? Dulu waktu itu. Nah sekarang walaupun dananya juga masih dari Amerika, tapi ternyata WHO telah terkooptasi oleh non-state actor itu. Non-state actor berarti di luar Amerika. Walaupun mungkin ada orang-orang Amerika juga tapi bukan negaranya. Maka si Presiden Trump sebagai presiden dari Amerika, saya kira akan tahu persis seperti itu. Rugi aku, iuranku paling banyak, malah saya juga dikorbanin gitu, ceritanya seperti itu. Dia langsung keluar dari WHO karena dia merasa tertipu lah ceritanya. Dan selain itu dia juga menghentikan USAID, USAID itu dia supporternya untuk mass media. Nah mass media itu yang nakut-nakutin kita, awas, buat sampai orang semua ketakutan. Buka pintu aja begini, mau lift begini, waduh ya ampun. Padahal virus itu tidak bisa nangkring di handle pintu. Virus itu mesti cari sel-sel manusia yang hidup. Loh, sampai berpandang mata, sampai takut. Ya itu yang namanya, caranya memang pakai itu. Bagaimana dunia diberikan satu ketakutan. Dan ketakutan itu akan bisa benar-benar mengganggu kesehatan kita. Imunitas kita langsung anjlok kalau kita ketakutan atau kita karena stres, depresi stres. gitu ya Bu. Stres, ketakutan, kemana-mana nggak berani, kemana-mana pokoknya stres banget. Itu dunia loh yang dibikin stres. Luar biasa ya, pinter banget itu. Desainernya itu pinter banget. Dan sekarang sedang di abul-abul itu di Amerika sana. Ternyata vaksin yang dibuat oleh Bill Gates di Pfizer dan di Moderna ternyata korbannya banyak sekali. Terutama ke jantung, ke stroke, dan yang lain-lain. Biasanya terserang anak-anak muda pada meninggal mendadak. Itu di Amerika dicatat. Itu di Indonesia nggak ada catatannya. Oh itu di Amerika ada catatannya Bu? Ada. Ada catatannya. Akibat vaksin COVID itu? Ya. Vaksin mRNA. Vaksin mRNA? Ini yang bikin bukan Bill Gates tapi di belakang yang bikin Pfizer, yang bikin Moderna, tapi itu selalu ada Pak Bill Gates-nya. Nah, mRNA vaksin itu dibuat dari protein, spike protein dari virus COVID. Kemudian dia diikat dengan nanolipoprotein, kemudian nanolipid partikel dimasukkan ke dalam tubuh dan konon ini bisa terintegrasi dengan DNA kita. Dulu uji cobanya dikatakan aman. Itu hanya sebentar di tubuh Anda, paling-paling 2 minggu gitu. Tapi ternyata penelitian yang terakhir bisa sampai 17 bulan. Masih ada itu spike protein. Jadi tubuh kita itu mencetak spike protein dalam tubuh kita, padahal itu kan sama dengan virus. Jadi mRNA spike protein itu dicetak dalam tubuh kita supaya antibodi kita makan gitu. Tapi kalau dicetak lagi, antibodi kita datang lagi. Lama-lama kalau
beribu-ribu atau berjuta-juta, antibodi kita capek. Nah itu kita jadi sakit. Dan spike protein ini bisa sembunyi di sel-sel otot jantung dan bisa sembunyi di sel-sel pembuluh darah otak. Sehingga bisa stroke, bisa sakit jantung. Tapi saya dengar juga Indonesia ini termasuk yang punya faktor luck gitu ya. Ketika vaksin dibanding negara-negara lain. Gitu. Itu saya berdoa. Saya berdoa dilalahno. Saya takut banget bagaimana supaya itu kalau itu nanti menyebar gimana. Saya udah tahu mRNA itu. Malah pada waktu itu dikabarkan ada satu hal waktu chip itu, tapi bukan saya yang mengatakan. Tapi saya tidak berpikir sampai ke situ. Saya hanya berpikir mRNA-nya saya sudah berbahaya. Untung saya bilang Indonesia pertama kali Sinovac. Sinovac itu dari virus yang dilemahkan. Kalau metode ini sudah ratusan tahun digunakan. Yang namanya vaksinasi itu memasukkan virus yang dilemahkan atau dimatikan ke dalam tubuh kita. Nah mRNA itu nggak memasukkan virus tapi memasukkan genetik. Namanya gene treatment sebetulnya. Sekarang udah di stop di CDC Amerika. Oleh pemerintah Amerika di stop. Tidak boleh lagi membuat mRNA itu. Nah, mRNA vaksin itu kalau dibawa harus minus 70 derajat. Kita sampai sekarang belum punya alat itu yang dibawa-bawa sampai ke Surabaya, sampai ke Klaten gitu, pakainya pakai apa? Tempat es tuh. Tapi untungnya kan cuma untuk booster ya. Iya. Nah, dan konon saya dapat kabar waktu itu bahwa jumlahnya itu tidak mencukupi. Jadi ya separuh-separuh lah katanya. Dan itu dan saya diam saja karena itu mudah-mudahan itu cara Tuhan melindungi kita kan kita nggak tahu. Iya, ada faktor-faktor luck seperti itu ya. Nah, ngomong-ngomong juga soal Bill Gates gitu ya, Bu. Kemarin kan datang ke Indonesia dan salah satunya yang akhirnya di-highlight sama media-media mau uji coba vaksin TBC gitu. Menurut Ibu gimana tuh tentang uji coba vaksin TBC? Itu bikin heboh netizen. Lah wong Bill Gates itu berita saya baca, oh Bill Gates mau ke sini, loh kok mau menyumbang MBG? Mau menyumbang makan bergizi gratis, apa yang disumbangin ya? Aku pikir gitu. Nah, pas saya nonton, loh di istana kok tiba-tiba Farma salah satu produsen 2 miliar dosis vaksin tiap tahun. Dan ini untuk dimanfaatkan 42 negara di seluruh dunia. Dipakai oleh 902 juta orang. Saya lihat menurut saya ya gambarnya Pak Prabowo itu rada kaget gitu. Oh ini Bill Gates sedang mengembangkan vaksin TBC untuk dunia, tapi dia sebagian akan menggunakan uji coba di sini. Terus dia baca, dia kan nggak biasa ada tamu baca itu. Coba you lihat dengan tamu manapun juga dia gagah, pang. Dengan Bill Gates dia baca. Artinya di fait accompli. Dan Pak Prabowo itu sudah menyiapkan acara Bill Gates setelah itu kemana? Ke sekolahan-sekolahan. MBG. Artinya di dalam pikirannya barangkali ini dugaan ini hanya hipotesis saya, dugaan saya. Barangkali tadinya Pak Prabowo memang juga berpikir bahwa Bill Gates datang itu untuk membantu MBG. Maka dia welcome. Kok tahu ada ininya gitu ya? Terus dia baca, ayo lihat nanti gambarnya. Saya simpan kok gambarnya Pak Prabowo dan dia mengernyitkan ininya, dahinya. Jadi menurut saya dia terfait accompli. Terfait accompli pada keadaan saat itu pas di depannya Bill Gates baru tahu kalau akan ada uji coba itu. Ya, mudah-mudahan betul persakaan saya. Karena saya itu sangat berharap loh pada beliau, pada Pak Prabowo itu yang begitu nasionalismenya tinggi banget. Jangan gampang tunduk dengan kepentingan asing.
Kita harus berdiri di atas kaki sendiri, selalu di dengung-dengungan begitu. Itu membuat saya tuh penuh harapan dengan Pak Prabowo. Dan ternyata saya tahu bahwa pada tahun 2022 Menkes kita yang ini memohon untuk agar diikutkan uji coba vaksin TBC dari tahun 2020. Itu udah lama ini ya. 22 itu kan masih COVID loh. Kok udah bisa mikir uji coba TBC di sini? Tapi memang kalau menurut Ibu penanganan TBC yang tepat itu seperti apa ya Bu? Bukan vaksin berarti? Menurut saya bukan vaksin. Jadi gini, jumlah orang yang menderita TBC kata WHO kita nomor 2 di dunia. Jadi katanya ada 1 juta, tapi tepatnya 800 berapa ya? 69 atau berapa? Itu sakit beneran. Kalau kita ingin mengurangi yang 889 itu bagaimana? Ya diobatin, bukan dikasih vaksin. Vaksin yang diuji cobakan itu adalah hanya untuk TBC laten. Bukan untuk penderita TBC yang betul-betul menderita itu. Lah, yang kalau kita untuk mengurangi TBC di Indonesia supaya tidak nomor 2 di dunia, caranya bagaimana? Ya dikurangi yang sakit itu, ditambani, diobatin. Diobatin dengan obat-obatan yang selama ini kita sudah punya program, dari zaman saya juga ada programnya. Sekarang tuh Kemenkes sudah punya program yang sebetulnya sangat bagus, yaitu RW Siaga, Kelurahan Siaga. Itu sebetulnya adalah program domestik, program nasional kita untuk mengurangi orang yang sakit tuberkulosis supaya sembuh. Yaitu obat-obatannya diberikan oleh pemerintah gratis. Terus dianterin obatnya sama penderitanya, ditungguin sampai ditelan. Terus kemudian dikontrol oleh dokter. Misalkan satu RW itu ada 8 atau 10 orang yang sakit TBC, satu RW. Iya. Masa satu RW gak bisa ngobatin orang 10 itu? Masih bisa tuh. Nah, obat-obatannya dari pemerintah pusat. Kemudian dokternya juga pasti ada. Biasanya yang memberikan obat-obatannya itu ibu-ibu PKK, Dasawisma. Nah, tinggal obat itu diteruskan, program itu ditingkatkan, ditambahin lagi gizi baik, bikinin rumah sementara deh, rumah sementara yang sehat walafiat, yang sehat, kena sinar matahari dan luas dan bersih, sanitasinya segala bagus. Kira-kira 6 bulan atau setahun bisa sembuh. Sinar matahari penting untuk TBC untuk tuberkulosa. Salah satu terapinya berjemur. Jadi sebenarnya gampang banget untuk mengurangi. Lah, sekarang kalau gitu vaksin yang diuji cobakan untuk apa? Vaksin yang diuji cobakan itu untuk TBC laten. Dalam uji coba itu yang diambil adalah umur 15 sampai 44 tahun. Dan yang menderita tuberkulosa laten. TBC laten itu begini. Anda mempunyai baksil tuberkulosa di dalam tubuh Anda. Tapi tidak aktif. Dia sembunyi. Anda tidak sakit. Dan kalau Anda makannya bagus, badannya bagus seperti ini, olahraga tiap hari, rumahnya bersih, sinar matahari banyak, maka Anda tidak akan sakit TBC. Tapi baksil TBC itu bisa saja tetap ngendon di situ. Dan TBC laten ini tidak menular. Tapi berbahaya nggak tuh Bu? Nggak menular, tidak bisa menular. Wong pasif, wong basilnya aja membuat Anda sakit aja kagak bisa, masa bisa menularin sama orang lain? Mikir dong. Nah tapi kalau tidak sakit dan tidak menular, ngapain divaksin? Iya juga ya. Logika di situ itu. Ya, mungkin karena beliau itu bukan dokter. Jadi tahunya itu dari WHO diserap sepenuhnya. Nah kan kita nggak tahu maunya WHO apa mau jualan vaksin apa enggak Pak. Nah itu kita bisa digunakan untuk bisnis vaksin negara kita. Nah jadi korban siapa? Rakyat. Rakyat yang harus dicublesin vaksin yang tidak perlu sebetulnya gitu. Kenapa saya berpikiran begitu?
Karena saya tanya sama penelitinya, nanti untuk siapa ini? Untuk orang-orang dengan TBC laten. Bagaimana Anda bisa tahu kalau seseorang itu menderita TBC laten, bakterinya baksilnya ada di dalam tubuh kita nggak kelihatan? Oh, pakai tes Ibu, tes kayak PCR tapi bukan PCR, tes khusus namanya IGRA atau apa. Nah, kalau gitu di screening dong. Iya, di screening, makanya waktu itu pernah si Pak Menkes mengatakan akan menggunakan Satpol PP untuk screening. Nah, itu dia. Lah kalau screening apa ya, terbatas umur 15 tahun sampai 44. Ya rugi yang jualan vaksin. Nah, biasanya di screening semua. Nah, kalau udah di screening semua, takutnya kayak PCR itu. Positif terkonfirmasi, Anda OTG, orang tanpa gejala, itu namanya laten. Laten itu kayak OTG. Padahal ini kalau menurut ilmu kedokteran, orang ini tidak sakit. Yang namanya sakit harus ada gejala. Kalau orang tanpa gejala, ya itu bukan sakit. Itulah yang saya khawatirkan. Nanti kalau uji cobanya udah selesai, itu legitimasi untuk Indonesia. Oh, Indonesia itu memang membutuhkan vaksin. Ayo semua divaksin. Semua di screening. Screening, at least you mau keluar negeri harus divaksin dulu TBC. Sekarang kalau mau ke Jepang kan udah. Bisa arahnya ke sana yang dikhawatirkan Ibu. Nanti mau pergi haji, vaksin tuberkulosa juga. Mau kemana, vaksin tuberkulosa juga. Nah, jadi kita jadi pasar vaksin, padahal itu sebetulnya menurut saya tidak perlu gitu loh. Makanya Ibu kan suka menyuarakan lah ya belakangan ini tentang vaksin TBC ini gitu. Tapi ada pertanyaan juga dari netizen gitu Bu, bahwa kita nggak memungkiri ya manusia tuh kadang butuh vaksin juga gitu. Kayak misalnya vaksin polio, vaksin rabies. Saya ini bukan anti vaksin. Jadi ada vaksin yang memang diperlukan untuk anak-anak sampai balita, itu memang diperlukan. Apakah ada vaksin DPT, campak, polio, BCG. Ya, BCG ini untuk TBC juga, tapi untuk anak-anak. Nah, kalau yang vaksin TBC yang diuji coba sekarang itu untuk dewasa muda, umur 15 sampai 44 tahun. Memang? Ya, makanya ada vaksin yang memang dibutuhkan, tapi ada vaksin yang tidak perlu. Ada vaksin yang justru berbahaya. Jadi ada tiga macam. Ada vaksin yang memang kita butuhkan. Ada vaksin yang tidak perlu. Tidak divaksin maupun divaksinnya sama aja. Ada yang vaksin membahayakan. Nah ini jadi untuk membedakan ini kan masyarakat nggak gampang. Tapi netizen sudah pintar-pintar kok, udah bisa. Ini saya senang lihat netizen begitu aktif, begitu ini. Saya kalau lihat medsos itu luar biasa. Ya berarti Bu Siti tidak anti vaksin, tapi juga harus vokal juga ketika vaksin kayaknya nggak perlu deh, atau bahkan membahayakan. Ya, saya mengatakan untuk sementara memang tidak perlu. Dan kita tidak tahu apa efeknya jangka panjang. Kita sudah berpengalaman dengan vaksin COVID. Dan sekarang mulai berjatuhan. Jepang sudah protes, Kanada protes, ini semua protes karena vaksin COVID. Karena dulu percobaannya, uji cobanya juga cuma pendek. It's okay katanya. Ternyata jangka panjangnya bermasalah. Lah apakah vaksin TBC ini jangka panjangnya juga aman? Tak seorang pun bisa mengatakan apakah itu Kepala Badan POM, apakah itu Menteri Kesehatan, bahkan apakah itu Presiden. Tidak ada yang tahu kalau jangka panjangnya nanti seperti apa. Saya juga nggak tahu. At least 50-50 tuh kalau nggak tahu itu. Oke. Jadi itulah kekhawatiran Ibu. Itu kekhawatiran. Kekhawatiran yang berdasar, bukan kekhawatiran yang ngawur gitu. Nah kalau kita berbicara tentang holistik gitu Bu ya, menyeluruh vaksin, obat-obatan, ini mungkin yang banyak juga pengen tahu di luar sana gitu.
bisnis kesehatan itu apakah salah satu bisnis yang menggiurkan kalau menurut Ibu? Iya, katanya untuk sampai tahun 2030 bisnis atau human investasi itu hanya ada 2 yang menjanjikan. 1 kesehatan, 2 pangan. Nah, cuman sayangnya kesehatan seharusnya tidak boleh menjadi komoditi dagang. Karena kita mempunyai Undang-Undang Dasar 45, kita mempunyai preambul Undang-Undang Dasar 45, di mana pada alinea keempat mengatakan pemerintah harus melindungi segenap bangsa dan tanah tumpah darah Indonesia. Nah, kalau kesehatan itu diperdagangkan, maka pasti pemerintah tidak akan bisa melindungi rakyatnya. Tidak akan bisa melindungi bangsa dan negaranya sesuai dengan preambul Undang-Undang Dasar 45. Tapi sebetulnya masalah kesehatan sangat perlu untuk dibenahin. Bagaimana bisa sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 18 Agustus 1945. Jadi kalau menurut Bu Siti gitu ya, idealnya bisnis kesehatan itu seperti apa gitu Bu? Bisnis kesehatan ya seperti sekarang ini. Jadi kesehatan diserahkan pada pasar bebas. Pasar bebas itu ya free trade itu loh. Padahal free trade sudah dihancurkan sama Trump. Yang dulu pusatnya dari Amerika disebarkan ke seluruh dunia. Di Amerika sendiri sekarang dihancurkan. Nah kalau kesehatan diperdagangkan ya kayak sekarang ini. Kalau kesehatan itu diperdagangkan sebagai komoditi dagang, maka ininya adalah nyawa. Taruhannya adalah nyawa rakyat. Contohnya ya vaksin. Vaksin yang sebetulnya nggak perlu. Vaksin itu bisa untuk dititipin. Tak seorang pun bisa tahu isi vaksin itu apa. Taunya cuma itu isinya untuk TBC, ini untuk COVID, itu untuk polio, itu untuk ini, untuk ini, untuk ini. Tapi tak seorang pun tahu kalau itu ada sesuatu di dalamnya. Karena dokter yang nyuntikkan juga nggak tahu isinya. Bidan yang nyuntikin juga nggak tahu isinya. Ngertinya dari catatan aja dari Badan POM. Badan POM dari mana tahu? Ya dari catatan dari sono. Kalau di Jepang Badan POM-nya buka, dicek. Kalau di sini ya. Perlu ada perbaikan-perbaikan lagi lah gitu ya Bu. Tentunya gitu. Banyak sekali. Saya nggak tahu dari mana harus dibetulkan. Tapi mudah-mudahan kalau ini Pak Prabowo sudah on the right direction. Cuman harus kita bantu, harus kita kawal. Ya namanya satu orang mikirnya ribuan masalah gitu. Saya juga nggak bisa ngebayangin itu apa bisa tidur Pak Prabowo itu. Nah kalau bicara bisnis lagi Bu, berarti menurut Ibu, bisnis vaksin itu adalah bisnis yang sangat menggiurkan. Untuk yang membuat atau yang mendanai, 2 untuk maklar-maklarnya. Jangan, maklarnya siapa? Maklarnya elit. Maklarnya pasti penguasa, kalau bukan penguasa nggak bisa jadi maklar. Maklar elit namanya, maklar elit. Nah, misalkan maklar itu tugasnya apa? Nakut-nakutin rakyatnya. Nah, 1. Kedua, bukan dokter, nggak pernah sekolah kesehatan, ngomong ini vaksin sangat, ayo harus suntik supaya tidak nularin, supaya tidak ini, supaya waduh. Sekolah dokter juga nggak, sekolah kesehatan juga nggak pernah. Dia yakin banget kalau vaksin itu menolong. Nah itu. Bagaimana caranya ngajarin mereka. Tapi kan sebetulnya mereka bukan karena membohongi. Tapi karena dia memang kelewatan yang harus. Kalau lewat dia dapat untung ya. Nah bicara konspirasi di dunia farmasi atau kesehatan kan. Nama Bill Gates itu sering dikait-kaitkan gitu ya Bu. Kalau Ibu Siti. Bukan dikaitkan. Memang Bill Gates itu tadinya kan Microsoft. Dia sudah meninggalkan Microsoft-nya dan dia sudah terjun sebagai
filantropis di bidang kesehatan dan di bidang vaksin. Nah dia tuh sering dikaitkan dengan konspirasi gitu maksudnya Bu. Konspirasi di dunia farmasi, kesehatan. Konspirasi itu menurut saya, konspirasi itu kan kong kaling kong yang tidak bisa dibuktikan ya. Tapi bisa diraba atau dirasakan. 1 WHO, 2 Big Pharma, 3 non-state actors yang bisa mengendalikannya. Ini konspirasi ini kemudian melalui orang yang berpengaruh di dunia atau lembaga yang berpengaruh di dunia, dari lembaga tersebut disebarkan ke seluruh dunia. Tapi kalau Ibu Siti Fadila sendiri melihat kiprah Bill Gates di dunia farmasi atau kesehatan tuh bagaimana gitu Bu? Dia seperti filantropis aja. Misalkan contohnya vaksin TBC ini. Iya. Dia hanya memberikan bantuan keuangan pada GlaxoSmithKline yang memproduksi vaksin. GlaxoSmithKline itu memproduksi vaksin ketika diadakan penelitian fase 1, fase 2, terus mandek. Diguyurlah oleh Bill Gates. Ayo untuk fase 3. Nah itu fase 3 Bill Gates ikut di situ. Ya kalau dipandang itu adalah dia mendanai. Agak sulit, makanya yang namanya konspirasi itu tidak bisa dibuktikan. Nah konspirasi tidak bisa dibuktikan, tidak bisa diadili. Berarti memang kiprahnya udah lama ya di farmasi ini Bill Gates itu ya? Dia ininya adalah filantropis. Memang dia bantu Bio Farma. Bio Farma itu pada tahun 2021 apa 2022 dibantu 45 juta US dollar. Iya. Ya mau nggak mau kan Bio Farma pasti harus mendengarkan omongannya dia. Jadi kalau dibilang orang yang sudah disumbang, masa Bill Gates begitu, Bill Gates kan baik, kan sudah nyumbang saya gitu lah. Lah kalau itu, jadi kalau Anda tadi mengatakan ada pro kontra, nggak ada, tidak ada pro kontra di dalam uji coba vaksin TBC, nggak ada pro kontra. Yang pro itu adalah yang diuntungkan dengan uji coba tersebut. Okay. Yang kontra adalah rakyat semua. Nah ini semakin menarik ya Bu, sebagai mantan Menkes gitu ya Bu, dalam mengambil sebuah kebijakan gitu atau keputusan, pernah nggak ditekan nih sama kekuatan global gitu, ketika keputusannya akhirnya bertentangan dengan kepentingan mereka gitu? Sangat iya, makanya aku dulu melawan. Saya dulu melawan WHO. Saya nggak mau disetir-setir. Tapi kalau yang sekarang semuanya dari WHO. Semuanya dari luar. Ditekannya tuh gimana gitu Bu? Dikasih duit tuh. Dikasih pinjaman untuk membuat rumah sakit. Dikasih ini. Utang budi dulu gitu. Tuh nanti semua program-programnya harus dilaporkan. Atau disesuaikan dengan program mereka. Banyak sekali program-programnya yang program-program titipan. Makanya sekarang kan rame terus itu. Karena jadi aneh-aneh. Karena tidak smooth sesuai dengan budaya. Suatu kebijakan harus mempertimbangkan kebudayaan kita. Gak bisa kebudayaan barat langsung ceplok di kita. Kebudayaan barat pun akan masuk pada kita butuh waktu yang panjang. Nah, kalau ini kebijakan kesehatan tanpa memperhatikan kebudayaan pasti akan terjadi suatu konflik. Jadi apapun kebijakan dari luar harus dikaji dan disesuaikan dengan aspirasi budaya kita. Iya ya. Jadi waktu dulu di zaman Ibu itu kepentingan berbeda berarti ditekan sama mereka gitu? Ya tahun 2004 itu mulainya neoliberalisasi, mulainya pasar bebas, dan itu termasuk kesehatan. Maka saya dulu melawan arus terus. Saya tahunya ketika saya menjadi Menteri Kesehatan, kok saya tadinya nggak tahu politik.
Baru sekarang, baru setelah itu baru matangnya baru sekarang. Kenapa sih kalau saya ingin berbuat baik pada rakyat saya, selalu kepentok, selalu mendapat lawan. Dan lawannya bukan main-main gitu. Nggak boleh, nggak boleh. Jadi saya dianggap melawan arus terus. Untungnya sih masih melawan arus ya. Kalau enggak sudah hancur dari kapan tahu. Jadi saya selalu hati-hati kalau WHO ngomong apa. Kita kaji apa yang terjadi di negaraku, bagaimana rakyatku sesuai nggak dengan program ini. Banyak ceritanya, karena nggak cukup waktunya. Tiap negara Bu pasti kan punya, sebelum ada pengetahuan modern belakangan ini gitu ya, sisi tradisionalnya atau sisi lokalnya gitu ya. Bagaimana Ibu melihat obat-obatan tradisional yang Indonesia punya gitu? Kebetulan saya satu-satunya menteri yang memasukkan obat-obatan herbal dan pengobatan tradisional sebagai bagian dari pelayanan kesehatan. Dulu akupunktur itu nggak bisa masuk rumah sakit. Sekarang bisa masuk rumah sakit. Saya mempunyai Permenkes tahun 2005 kalau nggak salah, atau 2006. Dan menjadi undang-undang pada tahun 2009 di Undang-Undang Kesehatan tahun 2009. Tapi sekarang undang-undang itu dilebur menjadi Undang-Undang Omnibus Law tahun nomor 17 tahun 2023. Dan mulai sekarang herbal masuk pengobatan. Saya bikin klinik herbal di Tawangmangu. Jadi dokter itu ngobatin tuh obatnya pakai herbal, daun-daunan. Tapi dokter. Iya ya. Itu. Jadi memang kita tidak boleh meninggalkan warisan leluhur. Wong kita sudah jadi manusia gini kan juga leluhur kita sehat. Kalau nggak leluhur nggak sehat kan nggak bisa menurunkan kita sebanyak ini. Nah ini mesti leluhur kita juga mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang sehat atau mempunyai obat-obatan sendiri yang sehat. Ya kenapa kita tidak menghargai itu gitu. Tadinya sebelum Permenkes saya obat-obatan pengobatan tradisional dan herbal itu disingkirkan. Tidak boleh di rumah sakit. Kalau sekarang rumah sakit ada rumah sakit herbal lagi. Sekarang kan kayaknya terutama Gen Z gitu ya, lihatnya tuh kayak, atau nggak sekarang lah, dari dulu gitu ya, bahwa wah sesuatu yang ke barat-baratan tuh kayak wah gitu kan. Wah. Ya, gitu sampai kan. sekarang. Nah, itu namanya inlander. Nah, kita dijajah Belanda 350 tahun. Itu kan dijajah bule. Kalau sama orang bule bongkok-bongkok. Mesti bener. Nah itu kita oke deh kalau kemajuan ilmu pengetahuan kita adopt. Apa yang baik bagi kita adopt. Apa yang buruk ya jangan ditiru gitu. Iya. Dengan segala sesuatu modern gitu ya Bu, ke barat-baratan. Boleh nggak Ibu misalnya bilang nih ke Gen Z atau milenial gitu bahwa obat-obatan tradisional atau herbal kita tuh juga punya kekuatan untuk menyembuhkan pasien gitu? Iya sangat. Ya itu tadi leluhur kita bisa sampai menurunkan kita sampai sekarang kan berarti leluhur kita itu melewati masa hidupnya dengan sehat. Yang bisa menurunkan bisa sampai jadi seperti kita. Nah itu mereka mempunyai obat-obatan atau herbal-herbal atau empon-empon. Nah, kita sebagai bangsa yang besar harus bisa berdiri di atas kaki sendiri. Harus bisa menjadikan herbal atau bahan-bahan alam yang kita tuh sangat kaya raya menjadi obat-obatan dan menjadi master di negara kita sendiri. Sekarang kita sangat tergantung bahan-bahan baku obat itu 95% itu impor dari luar. Dan sekarang paradigma baru itu kembali ke alam lagi. Dan Indonesia itu termasuk yang mempunyai kekayaan alam itu nomor 1 kalau kekayaan alam laut yang dimasukkan. Kalau kekayaan lautnya nggak dimasukkan kita nomor 2, nomor 1 Brasilia. Jadi hutan-hutan kita jangan ditebangi dong. Hutan-hutan kita penuh dengan keanekaragaman hayati. Iya. Ini tapi rasanya masih jauh. Kalau saya nggak salah gitu ya Bu, bahwa obat-obatan tradisional itu juga
termasuk salah satu folklore gitu ya, folklore kekayaan budaya yang dipunyai Indonesia gitu. Jenis obat-obatan tradisional tuh apa aja sih Bu? Semua ya, ada herbal ya, gampangnya itu herbal. Kalau herbal itu ada yang empon-pon. Jamu empon-pon gitu ya Bu? Itu empon-pon itu daun-daunan, ada yang sudah digerus, ada herbal yang sudah terstandarisasi. Ada lagi fitofarmaka. Kalau fitofarmaka itu obat-obatan herbal yang sudah dibikin formula gitu, terus sudah diuji klinik dan lolos. Nah itu menjadi fitofarmaka. Dulu pas COVID ada teman saya yang mempunyai program ribuan orang yang COVID dikasih jahe, serai sama laos kali. Serai sama kunyit kalau nggak salah. Apa ya satunya lagi apa? 131. Itu nggak ada yang ke rumah sakit. Semua sembuh, nggak ada yang mati. Ribuan orang dari satu wilayah gitu. Syaratnya tidak boleh ke rumah sakit, diobatin di rumah pakai jahe, serai gitu. Sembuh. COVID loh. Ya sampai sekarang dia terus berjuang terus. Dan mulai setelah ada COVID itu manusia kembali ke alam. Semua cari-cari herbal, semua mencari herbal. Ya karena mungkin efek sampingnya nggak seperti obat kimiawi gitu mungkin ya Bu. Ya iya. Ini pertanyaan terakhir Bu Siti Fadila ya. Jika banyak netizen yang mendengar dan Ibu cuma diberi waktu 1 menit untuk bicara, pesan apa yang ingin Ibu sampaikan tentang kesehatan buat netizen? Bagaimanapun juga kemungkinan untuk next pandemic itu masih tetap ada. Tapi kita nggak tahu kapan. Sepertinya kita memprediksi gempa. Kita nggak tahu kapan terjadinya, tapi kita harus siap-siap. Bagaimana siap-siapnya? Kita harus mempunyai imunitas yang tinggi. Nah, imunitas yang tinggi itu adalah bagaimana? Yaitu dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian Anda harus makan dengan baik, istirahat dengan baik, olahraga lakukanlah semasa Anda masih sehat, mumpung masih sehat. Dan kemudian kalau Anda mempunyai bapak ibu yang mempunyai tekanan darah tinggi atau diabetes, Anda juga harus cepat-cepat memeriksa itu. Dan yang penting lagi Anda jangan stres. Stres harus Anda ajak berdamai, harus Anda ajak temenan. Jadi stres jangan dibiarkan menguasai hidup kita gitu. Jadi kita harus punya solusi. Kalau nggak ada solusi ya larilah pada Tuhan. Dan saya kira lari pada Tuhan atau keimanan itu kuncinya untuk kita tidak stres. Saya membayangkan kalau orang tidak punya Tuhan, kepada siapa akan mengadu gitu. Kalau kita punya Tuhan dan punya kepercayaan bahwa Tuhan menolong, itu baru kita cerita pada Tuhan saja, stresnya hilang. Nah itu yang mungkin harus kita ajarkan pada anak-anak cucu kita, bahwa harus punya Tuhan. Yang untung kalau kita punya Tuhan, itu kita. Bukan Tuhan. Kita tuh kalau punya Tuhan, kita bisa mempunyai harapan. Hidup adalah harapan. Kalau Anda sudah tidak punya harapan, maka Anda sudah tidak akan hidup lagi. Oke, luar biasa sekali guys episode pada kali ini, dimana mungkin sudah terjawab pertanyaan-pertanyaan kalian dan banyak banget pesan yang bisa kita ambil dari Bu Siti Fadila. Terima kasih Bu Siti. Sami-sami. Sehat-sehat selalu Bu. Amin, doanya mudah-mudahan semakin bahagia Bu. Itu deh guys episode pada kali ini bersama Bu Siti Fadila. Sesuai request kalian, semoga kalian sudah mendapatkan apa yang selama ini kalian tanya dan khawatirkan tentang COVID. Inilah jawaban dari Bu Siti Fadila. Gue Fajar Ditya, RJ5 undur diri. Ciao.